Halo semuanya, jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kompensasi bagi manajemen. Kompensasi sendiri ini seperti yang teman-teman juga udah pada tahu merupakan salah satu insentif gitu ya, bisa berupa gaji atau tunjangan, tunjangannya bisa berupa natura, pensiun, kesehatan, dan lain-lain gitu ya. Nah, secara teorinya itu sendiri, kompensasi ini merupakan imbalan jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya gitu ya, kepada tenaga kerja bawahannya karena telah memberikan sumbangan berupa tenaga kerja yang mereka beri, kemudian pikiran demi kemajuan dan kontinuitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian untuk mengukur pemberian kompensasi ini diukur dari selisih target atau anggaran laba, volume produksi, volume penjualan, atau hasil penjualan dengan realisasi dalam 1 tahun. Dengan adanya kompensasi ini diharapkan untuk memotivasi karyawannya untuk bersikap sesuai dengan tujuan organisasi gitu. Dengan adanya kompensasi ini setiap individu diharapkan oleh perusahaan agar mereka ini lebih termotivasi untuk kerja lebih maksimal seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, seperti yang tadi udah saya bilang bahwa kompensasi ini ya terdiri dari 3 komponen tuh, dari seperti gaji, benefit, benefit nih berupa tunjangan gitu ya, kemudian ada kompensasi insentif. Nah, ketiga komponen ini itu saling berhubungan, berkaitan. Namun kompensasi insentif secara khusus ya berkaitan dengan fungsi pengendalian manajemen. Karena pemberian insentif kepada manajer dan anggota organisasi ini merupakan salah satu cara yang ampuh untuk memotivasi manajer dalam melampaui target yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati ya setiap awal tahun. Dengan adanya kompensasi insentif ini, maka diharapkan manajer ini bisa lebih semangat gitu ya. Cuman yang perlu digarisbawahi ini adalah kompensasi insentif berbeda dengan dua jenis kompensasi yang lain ya, seperti gaji atau upah dan berbagai jenis tunjangan. Gaji dan tunjangan ini sudah pasti harus diberikan dan wajib dibayarkan perusahaan. Sedangkan kompensasi insentif ini baru akan diterima oleh karyawannya bila realisasi laba, volume produksi, volume penjualan atau hasil penjualan ini berada di atas anggaran gitu. Oke, selanjutnya yaitu kebanyakan perusahaan ini menginginkan rencana kompensasi insentif dan revisi pada rencana yang ada itu disetujui oleh pemegang saham. Rencana kompensasi insentif ini bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rencana kompensasi jangka pendek yang diberikan berdasarkan prestasi tahun ya yang bersangkutan, bisa berupa kas. Kemudian yang kedua yaitu kompensasi insentif jangka panjang yang didasarkan pada harga saham perusahaannya gitu. Selanjutnya yaitu ini rencana insentif jangka pendek. Total bonus pool ya, total bonus pool ini merupakan rencana insentif jangka pendek pemegang saham dengan memilih formula yang dapat digunakan untuk mencapai jumlah total bonus yang bisa dibayarkan pada kelompok yang berkualifikasi dari pegawai pada tahun yang diberikan. Yang disebut tuh bonus pool gitu ya. Nah, formula ini tuh berhubungan dengan kemampuan memperoleh laba perusahaan secara keseluruhan pada tahun berjalan. Ini ada beberapa metode penentuan bonus pool. Yang pertama yaitu metode yang paling sederhana dulu adalah pembuatan
formula bonus dengan menentukan persentase tertentu dari laba. Ini rumusnya yaitu dana bonus sama dengan X% kali laba bersih. Namun kelemahan dari metode ini tuh bonus yang harus ditetapkan nih diberikan walaupun laba perusahaan rendah. Ditambah lagi, ia tidak mempertimbangkan adanya tambahan investasi yang menyebabkan laba meningkat walaupun kinerja perusahaan tersebut bisa jadi statis atau bahkan memburuk. Oke, kemudian metode yang kedua yaitu metode bonus didasarkan pada persentase tertentu dari laba setelah tingkat laba per saham atau EPS-nya ini minimum tercapai. Rumusnya dana bonus sama dengan X% dikali laba bersih dikurangin total EPS minimum. Ya, metode ini tuh tidak memperhitungkan kenaikan dari laba yang diinvestasikan kembali. Kenapa? Agar metode ini tuh tetap relevan digunakan. Maka laba per lembar saham atau EPS-nya ya minimum tuh harus disesuaikan untuk tahun-tahun berikutnya dengan cara meningkatkan angka minimum EPS dengan presentasi tertentu dari kenaikan laba yang ditahan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu carryovers ya. Ini tuh merupakan rencana insentif jangka pendek di mana diatur agar setiap tahun itu selalu dibagi bonus, dan bonus yang dibagikan ini tidak tergantung pada besarnya laba. Caranya itu biasanya membentuk atau membuka rekening khusus dana bonus dan didistribusikan yang merata setiap tahun. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kompensasi yang tertunda. Nah, jumlah bonus yang dihitung setiap tahun, pembayarannya itu bisa dilakukan beberapa kali sepanjang periode tertentu. Misalnya ini 5 tahun ya. Dengan sistem ini, pegawai ini hanya bisa menerima 1/5 atau sekitar 20% dari jumlah bonus yang diperoleh pada tahun pertama. Sisanya gimana? Ya sisanya diperoleh 4 tahun berikutnya dengan menerima 1/5, jadi sebesar 20% gitu sama 5 tahun. Namun kelemahannya dari metode ini yaitu bonus yang menjadi hak manajer ini tidak sepenuhnya diterima pada tahun bonus dihasilkan. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya motivasi secara langsung dari insentif karena bonus tidak berhubungan langsung dengan laba atau kinerja. Selain itu, manajer yang meninggalkan perusahaan secara tiba-tiba ini tidak akan menerima sisa bonus yang menjadi haknya. Selanjutnya, yaitu rencana insentif jangka panjang. Kompensasi insentif jangka panjang ini dihubungkan dengan nilai atau harga saham di pasar modal. Alasannya kenapa? Karena mendasar penerapan rencana ini adalah bahwa pertumbuhan dalam nilai modal saham perusahaan menunjukkan prestasi perusahaan dalam jangka panjang. Ada beberapa tipe rencana ya. Yang pertama nih ada stock option. Stock option-nya merupakan hak untuk membeli sejumlah saham dengan harga yang disetujui pada saat opsi itu dilakukan. Selama periode tertentu ya, jelas di masa yang akan datang. Keuntungan dengan cara ini bisa mengarahkan kemampuan manajer ke arah kinerja jangka panjang tanpa mengabaikan jangka pendeknya. Oke, terus kemudian yang kedua yaitu ada phantom stock. Phantom stock ini memberikan penghargaan kepada manajer dengan sejumlah saham secara akuntansi saja ya. Jadi pada akhir periode yang telah ditentukan. Manajer ini diberi hak untuk memperoleh hadiah seimbang dengan kenaikan harga sahamnya, semacam apresiasi sejak tanggal pemberian hadiah tersebut. Phantom stock ini nggak sama kayak stock option ya, karena phantom stock tidak memiliki biaya transaksi. Karena beberapa rencana stock option ini memang ada biaya transaksinya gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu stock appreciation right.
Oke, stock appreciation rate ini merupakan hak untuk menerima pembayaran kas didasarkan pada peningkatan nilai saham sejak saat pemberian hadiah hingga periode yang telah ditentukan di masa depan ya. Nah, baik phantom share maupun stock appreciation rate ini merupakan bentuk pemberian bonus kas ya, teman-teman, kas yang tertunda di mana jumlah bonus yang merupakan fungsi harga pasar dari saham perusahaan bersangkutan. Selanjutnya yaitu performance shares. Performance shares ini memberikan penghargaan jumlah saham tertentu pada manajer apabila tujuan jangka panjangnya telah tercapai. Biasanya ini tujuan yang dimaksud dalam hal adalah presentasi tertentu, pertumbuhan laba per lembar saham untuk periode 3 sampai 5 tahun seperti itu, sehingga ia tidak dipengaruhi oleh harga saham. Nah, rencana ini memiliki keuntungan karena penghargaan ini didasarkan pada kinerja yang bisa diawasi setidaknya oleh pimpinan gitu ya. Juga penghargaan ini tidak tergantung pada peningkatan harga saham, walaupun peningkatan laba nantinya itu juga akan menghasilkan peningkatan harga saham. Namun, rencana ini juga memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan penentuan dasar bonus untuk menghitung ukuran kinerja tingkatan eksekutif puncak yang menaikkan laba per lembar saham untuk beberapa kondisi, tidak mendorong pertumbuhan kekayaan perusahaan. Dan yang terakhir selanjutnya yaitu performance unit. Performance unit ini merupakan penghargaan atas kinerja atau menerima bonus ya berupa kas atas pencapaian target jangka panjang tertentu. Rencana ini merupakan kombinasi dari stock appreciation rate dan performance shares. Rencana ini digunakan untuk perusahaan yang tidak memiliki saham. Jadi keberhasilan dari rencana ini tergantung pada kehati-hatian. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kompensasi untuk corporate officer. Jadi, setiap pemimpin perusahaan ini, kecuali CEO atau Chief Executive Officer, ini ikut bertanggung jawab, walaupun sebagian terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pemimpin seperti ini tuh dinilai dan dimotivasi atas dasar bonus untuk kinerja yang baik, walaupun bagian kinerja yang mereka hasilkan ini tidak dapat diukur ya karena mereka pemimpinnya seperti itu. Namun untuk mendorong motivasi yang diinginkan, pimpinan pucang itu biasanya mendasarkan pada perhitungan kinerja masing-masing orang. Perhitungan seperti itu biasanya tidak terlepas dari subjektivitas ya. Beberapa perusahaan menerapkan manajemen by objektif untuk tujuan tertentu yang disetujui pada setiap awal tahun, dan pencapaian tersebut dihitung oleh pimpinan pucak. Seperti itu. Nah, untuk kompensasi CEO itu sendiri, biasanya itu didiskusikan oleh panitia kompensasi dari Dewan Direktur setelah CEO mempresentasikan rekomendasi kompensasi untuk bawahannya. Nah, dari presentasi itu, sikap dasar CEO tentang keinginan presentasi tertentu atas kompensasi insentif yang diberikan dapat dilihat nantinya. Selanjutnya yaitu insentif untuk manajer unit bisnis. Ini ada 6 garis besar. Yang pertama yaitu ada tipe insentif ya. Tipe insentif ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, penghargaan keuangan bisa berupa gaji, bonus, kesejahteraan, penghasilan tambahan. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan sosial dan psikolog. Ini berupa kemungkinan promosi, pemberian tanggung jawab, pemberian otonomi, kepercayaan gitu ya. Terus pengakuan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ukuran relatif bonus terhadap gaji. Ini ada 2 ya, ada 2 juga. Yang pertama yaitu upper cut off, yang kedua yaitu lower cut off. Yang upper cut off ini diyakini tingkat presentasi di mana bonus maksimum bisa dicapai, sedangkan lower cut off diyakini bahwa tingkatan bawah di mana
tidak ada bonus yang diberikan. Keduanya ini memiliki efek samping ya yang tidak diinginkan. Jadi apabila manajer unit usaha mengakui baik jumlah bonus maksimum yang dicapai maupun tidak ada bonus, pengaruh motivasi atas bonus bisa lain dengan tujuan perusahaan. Kenapa? Ya meningkat eh, karena ingin meningkatkan laba pada periode berjalan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu bonus atas dasar. Ini ada 3 pengelompokan juga. Yang pertama yaitu laba unit bisnis, laba perusahaan, kemudian kombinasi antara keduanya. Selanjutnya yaitu kriteria kinerja. Ini ada 5 ya, ada 5. Yang pertama yaitu kinerja keuangan seperti distribusi margin, laba langsung dari unit usaha, laba unit usaha yang dikontrol, laba sebelum pajak, kemudian laba bersih, return on investment, kemudian yang terakhir itu residual income. Dan tipe yang kedua, pengelompokan yang kedua yaitu periode waktu. Seperti kinerja keuangan tahunan, kinerja keuangan beberapa tahun, kemudian ada kriteria non keuangan itu seperti pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, kepuasan konsumen, kualitas, pengembangan produk baru, pengembangan personalia. Kemudian yang keempat yaitu bobot tugas yang dibebankan menurut kriteria keuangan dan non keuangan. Yang terakhir yaitu pengukuran perbandingan ya berarti anggaran laba, kinerja masa lalu, kinerja pesaing gitu ya. Kemudian selanjutnya itu pendekatan penentuan bonus. Ini atas dasar formula subjektif dan kombinasi antara keduanya juga. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk pembayaran bonus. Bentuk pembayarannya bisa berupa kas, saham, stock option, phantom stock, performance shares, seperti itu. Selanjutnya yaitu hubungan keagenan dan kompensasi. Ini prinsipal agen ya, dan kompensasi manajemen. Konsep hubungan keagenan ada jika satu pihak atau prinsipal ini menyewa pihak lain sebagai agent gitu ya untuk menjalankan beberapa jasa. Jasa yang dimaksud ini membutuhkan prinsipal untuk mendelegasikan beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agent gitu. Di sini tuh ada 2 bentuk hubungan ya antara keagentan dan prinsipal. Yang pertama yaitu adanya kesepakatan di mana pemilik ataupun pemegang saham suatu perusahaan menyewa seorang CEO untuk menjadi agen dalam mengelola perusahaan dengan kepentingan terbaik perusahaan tersebut. Kemudian hubungan kedua ini adanya persetujuan di mana CEO perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan menyewa manajer suatu bagian atau divisi sebagai agen untuk mengelola suatu unit organisasi yang telah didesentralisasikan. Gitu. Nah, masalah terpentingnya adalah prinsipal dan agen ini sama-sama mempunyai tujuan dan preferensi yang berbeda. Preferensi yang berbeda tuh bisa dikurangi melalui kontrak insentif ya. Perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen ini karena teori agent ini mendasarkan pada semua individu bekerja sesuai kepentingan sendiri. Agent diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tapi juga dari penghasilan tambahan yang berkaitan dengan hubungan keagentan. Perbedaan lainnya ini ada dari preferensi resiko. Teori agent ini mendasarkan pada asumsi bahwa manajer lebih suka kekayaan dikurangi, tapi utility marginal maupun kepuasan tuh menurun setelah harta terkumpul. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mekanisme kontrol. Teori agent itu menyatakan ada 2 cara utama yang berkaitan dengan perbedaan tujuan dan asimetri informasi, yaitu monitoring dan insentif. Yang udah dibaca ya. Karena gini, pemegang saham ini tidak selalu dalam posisi
bisa memonitoring kegiatan harian CEO yang memungkinkan terjaminnya kepentingan mereka. Begitu pula sama dengan CEO. CEO ini juga tidak selalu dalam posisi bisa memonitoring kegiatan sehari-harinya dari seorang manajer unit usaha gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat materinya.